Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insyaallah. Majelis kajian tafsir Jalalain. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 57 sampai dengan 59 insyaallah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa dhallalna lan wos ngaup-ngaupi sapa ingsun Allah. Wa dhallalna lan wos ngaup-ngaupi atau wos mayungi utawa ngaup-ngaupi sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh Bani Israil. Al-ghamama ngaup-ngaupna utawa mayungi al-ghamama ing mendung, ing mega kang tipis, awan yang tipis. Jadi ceritanya dalam ayat ini menceritakan kisahnya Nabiullah Musa bersama kaumnya. Waktu itu Nabiullah Musa bersama kaumnya terdampar di satu lembah antara Mesir dengan Syam. Disebut apa itu Sahrahtih. Disebut Sahrahtih. Nabiullah Musa bersama kaumnya sebanyak kurang lebih 600.000 individu atau personil. Waktu itu terdampar dalam satu lokasi yang mana Nabiullah Musa dan kaumnya nggak bisa keluar dari tempat tersebut. Mutahayirin, jadi bingung. Tiap hari itu muter-muter terus. Dari pagi muter sampai sore, ketemu sampai tempat yang semula. Begitu pula kalau jalan dari sore hari, muter terus. Begitu sampai pagi hari, jedul ke tempat yang pertama juga. Bingung tuh mutahajirin. Selama 40 tahun. Masya Allah. Ini Nabiullah Musa itu ujian demi ujian, Masya Allah berat. Makanya Nabi Musa itu termasuk ulul azmi. Ulul azmi ada berapa ya? Ada 5. Siapa saja ya? 1. Muhammadun Ibrahimu
khonhum ulul asmi fa'lami. Jadi orang yang tersabar di dunia itu ada 5 besar. Ranking pertama jeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang paling sabar sedunia. Namanya ulul asmi. Yang kedua siapa? Nabiullah Ibrahim Al-Khalil. Urutan ranking kesabaran. Yang ketiga Nabi siapa? Musa. Jadi disebutkan dalam syirannya Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fanuhunhum ulul asmi fa'lami. Yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh. Hafal nggih baitnya nggih? Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fanuhunhum ulul asmi fa'lami. Ada 5 besar ulul asmi. Orang yang paling sabar sedunia. Orang yang sabarnya tinggi, orang yang ujiannya berat itu semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajatnya, semakin berat ujiannya. Itu sudah menjadi sunnatullah seperti itu. Nah ini Nabiullah Musa bersama kaumnya sekitar 600.000. Terdampar di satu tempat namanya Wadi Tih atau Sahrah Tih. Yaitu lokasi antara Mesir dengan Sam. Selama 40 tahun bayangkan, muter-muter terus. Nggak bisa keluar dari lokasi tersebut. Tapi Allah masih tetap melindungi, merahmati. Tiap hari dipayungi. Wa dhallalna alaikumul ghamama. Meskipun di tempat yang padang pasir panas, di sana itu nggak ada pohon-pohonan, nggak ada tempat untuk berteduh. Beda di sini kita banyak pohon-pohonan yang rindang, bisa ngaup di bawah pohon. Di sana nggak bisa. Makanya Allah melindungi mereka dikasih apa? Aup-aupan. Wa dhallalna alaikumul ghamama. Tiap hari mereka Nabiullah Musa bersama kaumnya itu enggak kepanasan karena ada awan yang tipis yang mayungi mereka. Nah ini artinya apa? Mukjizatnya Nabiullah Musa, kaumnya tetap dilindungi. Masih juga wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh Bani Israel bersama Nabiullah Musa pada waktu itu. Nurunake almanna wasalwa ing panganan mana dan salwa. Ing snack mana lan salwa, nama makanan, nama konsumsi. Jadi Allah tetap memberi rahmat mereka. Tiap hari dikirim kebutuhan makannya. Makanan minumnya mereka tetap dipenuhi oleh Allah. Yaitu dikirim apa? Mana dan salwa. Ini namanya kiriman makanan yang istimewa minallah, minas sama. Makanan dari surga. Tapi di situ mereka dikenakan peraturan atau protokol kesehatan yang ketat. Bahasa sekarang tuh protokol kesehatan. Makanya nggak boleh foya-foya atau overdosis. Makanya ya secukupnya. Nggak boleh bungkus. Nggak boleh berkat.
aturannya makan secukupnya. Itu wa anzalna alaikumul apa? Manna was salwa. Allah menurunkan apa? Makanan yang namanya manna dan salwa dikirim terus tiap hari. Akhirnya mereka diperintah kulo padha mangano sapa sira kabeh. Kulo padha mangano sapa sira kabeh. Mintai batima ing setengah saking pira-pira baguse perkara. Mintai batima ing setengah saking pira-pira baguse perkara. Perkara ya makanan tadi, mana dan salwa. Razaqna kang wus paring rizki. Razaqna kang wus paring rizki sapa ingsun Allah. Kum ing sira kabeh. Ini Bani Israel, kaumnya Nabi Musa waktu itu terdampar, tersesat di satu lokasi namanya Sokhrah Tih antara Mesir dan Syam. Selama 40 tahun dikirim makanan terus. Namanya mana dan salwa. Ayo kalian makan. Makan dengan sebagian, jangan semua, jangan over, jangan berlebih-lebihan. Namanya min di situ. Min thayyibatima, sebagian. Tidak boleh berlebih-lebihan atau overdosis. Enggak boleh bungkus, enggak boleh berkat, apalagi nyimpen. Ini peraturannya begitu. Tapi nyatanya namanya orang itu dari dulu sampai kapanpun rata-rata begitu. Rata-rata. Sudah dikirim loh, ijeh bungkus, ijeh berkat. Masih apalagi nanti saya bawa untuk cemilan Ada yang nyimpen, ada yang berkat, ada yang makanya itu over. Artinya apa? Melanggar protokol kesehatan makan. Mereka tidak mengikuti prosedur peraturan yang telah ditentukan. Nah, maka itu namanya zalim. Wa ma dzalamuna. Lan ora padha zalim sapa Bani Israil. Wa ma dzalamuna lan ora padha zalim sapa Bani Israil. Na ingsun Allah. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Walakin kanu tetapi ana sapa Bani Israil atau kaum Musa. Walakin kanu tetapi padha ana sapa Bani Israil anfusahum ing pira-pira awak dhewene Bani Israil yazlimun iku padha nganiaya sapa Bani Israil padha zalim. Yadlimuna iku padha zalim sapa Bani Israil. Jadi mereka itu ketika dikasih makanan mana dan salwa, mereka tidak mematuhi peraturannya. Ada yang bungkus, ada yang nyimpen gitu. Ada yang berlebih-lebihan. Itu namanya zalim. Sebetulnya mereka tidak dolimi Allah. Wa ma dolamuna. Mereka tidak mendolimi ingsun Allah. Justru mereka itu mendolimi diri sendiri.
walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kenapa? Karena orang kalau berbuat zalim, melanggar peraturan, itu akibatnya, efeknya akan menimpa pada dirinya. Gitu loh. Orang kalau tidak mengikuti peraturan itu zalim. Itu zalimi dirinya sendiri. Maka akhirnya itu mana salah di stop. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti peraturan. Nah, akhirnya di stop itu. Akhirnya apa? Mereka disuruh pergi ke tempat yang lain. Ceritanya mereka keluar dari daerah itu dan harus harus berusaha, harus nyari. Ini asalnya mana salwa itu nggak usah mencari, langsung diturunkan oleh Allah. Nggak usah masak, nggak usah merebus, sudah tinggal nyantap, sudah langsung mateng. Nah begitu mereka zalim, itu kiriman mana dan salwa di stop, nggak dikirim lagi, nggak diturunkan lagi. Dan mereka harus berusaha keras, harus mencari bahan makanan sendiri, kemudian merebus sendiri, masak sendiri, dan seterusnya. Maka pada ayat berikutnya, wa idh qulna wadhkur lanutura sira ya Muhammad idh qulna indalem tetkalane dawuh, indalem tetkalane ngendika sapa ingsun Allah. Mereka didhawuhi oleh Allah ya lewat Nabi Musa. Karena yang diutus oleh Allah waktu itu Nabiullah Musa. Udkhulu ing dawuh udkhulu ila akhirih. Udkhulu padha mlebu sapa sira kabeh Bani Israil hadhil qaryata ing ikilah desa, yaitu desa Baitul Muqaddas, Palestina. Wafi kila itu desa Ariha. Mereka disuruh masuk Baitul Muqaddas atau Ariha, kemudian di sana disuruh makan secara bebas, enggak ada peraturan ketat seperti tadi mendapatkan kiriman mana dan salwa. Maka Allah bilang fakulu mongko padha mangano sapa sira kabeh minha saking hadhil qaryah haitsu syi'tum ing dalem sekirane karep sapa sira kabeh haitsu syi'tum ing dalem sekirane karep sapa sira kabeh Bani Israil ragadan hale jembar ay wasian la hajra fihi. Nah setelah peristiwa mana salwa ini dah di stop, enggak diturunkan lagi, mereka kemudian disuruh masuk kampung, yaitu kampung Baitul Muqaddas, Palestina. Tepatnya di kampung Ariha. Di situ mereka disuruh makan bebas dah, kamu makan semaunya kamu. Haitsu syi'tum. Mau makan siang, mau malam, mau pagi, mau sore, mau sampai ya boleh. Haitsu syi'tum ragadan bebas. Beda dengan tadi mana salwa, ada peraturan ketat. Nggak boleh bungkus, nggak boleh nyimpan, nggak boleh berkat. Ini nggak bebas. Kamu makan siang boleh, malam boleh, pagi boleh, kapan saja boleh. Haitsu syi'tum. Terus bebas, nggak ada larangan ini, larangan itu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wadkhulu lan padha mlebu sapa sira kabeh albaba ing lawang, yaitu pintu gerbangnya Baitul Muqaddas. Jadi ini ada aturan masuknya. Mereka disuruh masuk di satu desa, kampung, yaitu Baitul Muqaddas.
supaya melalui pintu gerbangnya dulu. Nggak boleh lewat belakang atau loncat pagar, nggak boleh. Ada peraturannya. Kalau masuk satu kampung ya lewat pintu gerbangnya. Maka di sini Allah bilang wadkhulu al-baba. Lewat pintunya hadhil qaryah. Sujadan hale pira-pira wong sing sujud. Jadi di situ masuknya di kampung Baitul Muqaddas tadi dengan penuh akhlak yang karimah. Harus dengan hormat, sujudain hinain. Maksudnya di situ nggak boleh berdesak-desakan, nggak boleh dorong-dorongan, nggak boleh jubel-jubelan gitu. Ya sabar dengan sujadan, yaitu dengan hormat, tawaduk masuk pintu gerbangnya, jangan teriak-teriak, jangan dorong-dorongan, jangan berdesak-desakan. Harus dengan tawaduk, yaitu sujuda inhinain atau namanya hormat. Wa qulu lan padha ngucapa sapa sira kabeh, wa qulu lan padha ngucapa sapa sira kabeh Bani Israil, ngucap khitatun ing pengucap khitatun. Jadi ada aturan masuknya. Kamu masuk harus lewat pintu gerbangnya, kemudian di situ harus sopan santun, tawaduk, namanya sujadan. Dengan tingkluk, jangan ngelangak ini gini, sampai lihat jadi nggak boleh. Itu namanya nggak sopan. Harus tawaduk dan harus mengucapkan khutatun. Nah begitu sampai pintu gerbang dengan penuh tawaduk, sopan santun, sambil bilang khutatun. Nah, khutatun itu artinya apa? Ya Allah Gusti, ampunilah dosa-dosa kami. Maksudnya gitu. Hapuslah dosa-dosa kami. Selama ini Bani Israel itu sering melanggar gitu loh. Sering menerjang aturan-aturan yang ditetapkan, nggak dipatuhi. Itu namanya kan dolim, dosa gitu loh. Makanya Allah ini memberi petunjuk supaya minta ampun. Khutatun, maksudnya ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapunten sedaya kelepatan. Hapuslah Gusti dosa-dosa kami. Maksudnya gitu. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Kalau kalian mau bilang gitu, naufir, mongko ngepura sapa ingsun Allah. Nafir wa fi qiraatin yaghfir. Yaghfir mongko ngepura sapa Allah. Wa fi qiraatin tufar. Jadi ada 3 wajah. Nafir bin nun, ada bil ya yaitu yaghfir, ada bita yaitu tufar. Tufar maksudnya mongko di ngepura sapa sira. Kalau nafir mongko ngepura sapa ingsun Allah. Yafir mongko ngepura sapa Allah. Ini kalau mau melakukan peraturan yang sudah ditetapkan tadi. Lakum maring sira kabeh ngepura khotoyakum ing pira-pira keluputan ira kabeh. Wasanazidul muhsinin, wasanazidulan bakal nambahi sapa ingsun Allah. Wasanazidulan bakal nambahi sapa ingsun Allah. Al muhsinina ing pira-pira wong sing gawe kebagusan. Al muhsinina ing pira-pira wong sing gawe kebagusan. Jadi ceritanya mereka setelah enggak mendapatkan kiriman mana dan salwa lagi karena mereka dolim, akhirnya mana salwa di stop. Mereka disuruh masuk di satu kampung yaitu Baitul Muqaddas atau Ariha.
Mereka dikenakan peraturan, di situ boleh makan bebas tapi peraturannya tetap ada. Masuknya lewat pintu gerbangnya. Harus dengan hormat, dengan tawaduk, sopan santun. Sambil mengucapkan khuttatun. Kalau mau mengucapkan, mengikuti peraturan-peraturan seperti itu tadi, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Naghfir lakum khotoyakum. Dan masih ditambahi oleh Allah pahala yang besar, wasanazidul muhsinin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fabaddala mongko nuli ganti. Fabaddala mongko nuli ganti. Alladzina sapa wong akeh dolamu kang padha dolim sapa alladzina, yaitu orang-orang Bani Israel tadi. Tidak mengucapkan khuttatun, malah diganti kaulan. Kaulan ing pengucap. Kaulan ing pengucap. Ghairalladzi kang liyane ucapan. Ghairalladzi kang liyane ucapan kila kang den perintahake. Kang den kongkon atau didhawuhake apa alladzi lahum maring alladzina. Jadi mereka begitu mendapatkan kebebasan masuk di satu kampung dan disuruh mengikuti prosedur aturan yang ketat tadi, suruh mengucapkan khuttatun, mereka malah nggak mau mengucapkan khuttatun. Kata khuttatun diganti ucapan yang lain. Ini lagi-lagi Bani Israel gitu. Lagi-lagi suka dolim, suka menyimpang dari peraturan. Maka akhirnya Allah menurunkan balak lagi, menurunkan musibah lagi. Wa anzalna mongko nurunake sapa ingsun Allah alal ladzina ing atase wong akeh dolamu kang padha dolim sapa alladzina, nurunake rijzan ing siksa, ing azab utawa blai bencana minasamai kang saking langit. Minasamai kang saking langit bima kanu yafsukun, bima sebab perkara, bima sebab barang atau perkara kanu kang padha ana sapa alladzina yafsukuna iku padha fasik, padha keluar sangka taat sapa alladzina, mereka enggak mau patuh peraturan yang diberlakukan. Ketika mereka mendapatkan kebebasan itu, wah teriak-teriak, hore, hore, hore. Masuk pintu gerbang desak-desakan, dorong-dorongan. Enggak sopan, enggak apa ya Allah. Sambil mengucapkan ucapan yang lain. Mereka enggak bilang khittatun, malah bilangnya apa? Habatun, habatun, habatun gitu. Merasa bebas, ini dapat macam-macam biji-bijian nanti, ada timun, ada kerai, ada melon, ada segala macam. Begitulah akhirnya mereka itu dolim lagi. Nah, karena mereka dolim lagi, akhirnya Allah nurunkan balak lagi. Nah, di dunia seperti itu. Sampai sekarang sering terjadi ada musibah bencana di dunia, ini karena dolimnya kita. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, nggih. Bisa mengikuti peraturan-peraturannya Allah, bisa imtisalul awamir dan istinabun nawahi, sehingga diridhai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.